Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi semuanya? Umi berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kelas Umi di hari ini. Sesuai dengan tampilan yang ada di video, hari ini kita akan membahas mengenai cara bereproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, ini juga masih sangkut atau terkait pembahasannya dengan materi yang sebelumnya, tapi ini mengenai hewan dan juga tumbuhan. Langsung saja kita bahas ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita agar kamu mengetahui bagaimana cara tumbuhan bereproduksi dan agar kamu mengetahui bagaimana cara hewan bereproduksi. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan bereproduksi dengan dua cara, yaitu dengan cara seksual atau biasa disebut dengan generatif, dan kedua dengan cara aseksual atau yang biasa disebut vegetatif. Seksual tersendiri atau reproduksi secara generatif sendiri terjadi melalui peleburan antara dua gamet. Di situ terjadi antara peleburan itu salah ketik Umi anak, terjadi melalui peleburan antara dua gamet. Gamet itu apa Umi? Gamet itu adalah sel kelamin di mana terjadi fertilisasi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, seperti itu. Dan reproduksi secara aseksual itu terjadi tanpa melalui peleburan antara dua gamet. Jadi dia tidak melakukan proses fertilisasi. Artinya tidak melibatkan antara dua sel kelamin. Nah, kalau kita bahas reproduksi secara aseksual atau vegetatif sendiri, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada alami, artinya tanpa bantuan manusia, seperti yang ada di tampilan video kita, wortel dengan cara umbi, kemudian kunyit dengan cara akar tinggal, dan yang ketiga ada stolon atau geragi. Nanti ini kita akan bahas di slide berikutnya. Dan banyak lagi yang namanya reproduksi aseksual secara alami. Dan kedua ada yang secara buatan, yaitu dengan campur tangan manusia, seperti yang ada di gambar, yaitu cangkok dan juga nah ini dia, menempel. Oke nak, kita ke slide berikutnya. Nah, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Generatif artinya apa nak? Generatif artinya perkembangbiakan secara kawin atau melakukan peleburan atau fertilisasi antara dua sel kelamin, yaitu jantan dan betina. Pada tumbuhan sendiri yang seperti yang kita udah pelajari di kelas 1 dan kelas 2, cara berkembang biak secara generatif yaitu menggunakan bunga, di mana di bunga terdapat yang namanya alat kelamin, yaitu ada alat kelamin jantan yaitu stamen atau benang sari yang menghasilkan serbuk sari, dan ada alat reproduksi betina yaitu seperti yang digambar ditunjukkan pada si putik. Yang mana itu si putik? Ini dia. Di dalam putik ada ovul atau bakal, di putik ada dia ovul. Nah ini dia, atau ovum. Nah itu dia. Kemudian si serbuk sari akan membuahi si ovum yang ada di putik, sehingga akan terbentuk yang namanya biji. Oke, seperti yang ada di tampilan slide, biji ini ternyata karena embrio ya, embrio yang udah terbentuk akibat peleburan antara
yang namanya serbuk sari dan ovul yang ada di putik. Ini adalah bagian-bagian dari biji. Oke. Yang pertama ada si plumula. Apa itu Umi plumula? Plumula dan kedua ada radicula. Ya kan, ini yang akan kita bahas. Nah, apa itu plumula? Plumula merupakan calon daun dan batang. Seperti yang ada di gambar. Inilah dia plumula, calon daun dan batang. Dan kemudian ada si radicula. Radicula berasal dari kata radix, artinya calon akar. Nah, plumula dan radicula ini nanti akan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dari si biji ini sendiri. Oke, ada yang namanya epikotil, ada juga namanya hipokotil. Epi artinya atas, hipo artinya bawah, artinya tumbuhnya ke atas. Si plumula ini nanti tumbuhnya ke atas, dan hipokotil ini nanti tumbuhnya dia ke bawah. Nah, kemudian ada kotiledon ya, karena ada kotiledon. Apa ini Umi kotiledon? Kotiledon adalah cadangan makanan yang ditumbuhkan si calon tumbuhan ini untuk dapat asupan makanan dari biji itu sendiri. Oke, bisa ya. Nah, kemudian biji ini ketika ditanam akan berkembang menjadi tumbuhan. Oke, sekedar informasi bahwa biji ini dapat tumbuh dengan dua cara, Nak. Dapat tumbuh dengan dua cara. Namanya sesuai dengan cara dia tumbuh. Ada yang namanya epigeal, ada yang namanya hipogeal. Apa maksudnya Umi hipogeal dan epigeal? Oke. Ketika dia bertumbuh, si biji ini tumbuh menjadi makhluk hidup, menjadi tumbuhan baru secara epigeal, dia bijinya ini Nak akan tumbuh terangkat ke bawah. Seperti apa Umi? Pernah lihat toge kan Nak? Oke. Toge, nah bijinya itu ke atas dia kan, nanti bijinya akan mekar jadi daun lama-kelamaan. Jadi itu pertumbuhannya secara apa? Secara epigeal. Nah, epikotilnya mengangkat si bijinya. Ada yang seperti ini. Nah, seperti ini tanaman ini tumbuhnya secara epigeal. Karena apa? Muncullah si bijinya itu ke atas dan kemudian tumbuh menjadi plumula ya kan? Nah, ada pertumbuhan secara hipogeal. Bijinya itu dia ke dalam tanah, di bawah tanah. Dia nggak terangkat ke atas. Seperti apa? Seperti ini. Nah, bijinya tertanam di bawah karena yang muncul itu si plumulanya. Nah, seperti itu. Ini hanya sekedar informasi bagi kamu untuk menambah pengetahuan. Mungkin jadi ini masuk di ujian-ujian selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita bahas perkembangbiakan secara vegetatif. Oke, seperti yang ada di gambar, sebenarnya perkembangbiakan secara vegetatif ini banyak sekali ya, Nak. Banyak sekali macamnya. Namun yang Umi tampilkan di sini. Oke, Umi lupa bilang bahwa pelajaran kita kali ini ada di buku kamu halaman 19. Oke, Nak. Nah, dari halaman 19 sampai ke halaman 33. Nah, di sini ada yang namanya contoh pertama itu adalah stolon. Oke. Ini perkembangbiakan secara alami dulu ya. Nah, ada perkembangbiakan secara alami. Oke, yang pertama ada stolon. Apa itu stolon? Stolon atau dikenal dengan geragi adalah perkembangbiakan yang cabang dari atau stolonnya itu tumbuh menjalar di permukaan tanah. Kemudian dari ini dia stolonnya ini Nak. Ini dia stolonnya berkembang ke samping. Nah, ini ya berkembang ke samping menjadi tanaman baru. Dia nggak mengalami proses pembuahan di sekitar buku-buku atau sendi-sendinya. Kemudian ada lagi perkembangbiakan secara umbi-umbian
yaitu organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran atau bentuk, biasanya terjadi pembengkakan. Pembengkakannya itu diakibatkan menumpuknya suatu cadangan makanan. Nah, yang fungsinya dapat berubah menjadi apa, Nak? Menjadi dapat menghasilkan keturunan baru. Dan seperti ini gambarnya, digambar. Nah, ini dia. Ya kan, dapat menjadi tumbuhan baru dari umpinya. Dan yang selanjutnya ada tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru yang dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah atau media tanam lainnya. Nah, tunas biasanya dapat terdiri dari batang yang ditambah dengan daun muda, calon bunga atau calon buah. Nah, seperti itu. Contohnya siapa? Seperti pisang dan bambu. Oke? Nah, perkembangbiakan yang selanjutnya adalah yang secara buatan. Nah, secara buatan. Contohnya seperti mencangkok. Cangkok adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menghasilkan sebagian kulit cabang atau batang suatu tanaman sampai hilang kambiumnya. Sampai hilang kambiumnya, kemudian ditutup dengan tanah subur, ditunggu sampai tumbuh akar. Jadi dia sampai kambiumnya hilang. Setelah kambium siapa, Nak? Ekor endo persis paha kambing, ya kan? Berarti silemnya masih ada. Berarti kambium ke atas udah habis. Nah, seperti itu. Kemudian ada secara merunduk. Merunduk ini seperti yang ada di gambar. Jadi ini pada pohon-pohon yang mempunyai percabangan yang tumbuhnya itu merunduk ke bawah. Nah, jadi cabangnya itu panjang, kemudian dirundukkanlah dia ke bawah. Dirundukkan itu artinya ditenggelamkan sampai ke tanah. Jadi seperti yang di slide video, jadi batang tanaman itu ditundukkan ke tanah agar dapat berkembang biak. Dari tanah yang organisme yang ditundukkan muncullah akar di sini, Nak. Kalau muncul akar, nah kemudian yang ininya tadi, yang hasil dirundukkannya ini tadi, nah ini yang dirundukkan setelah dia muncul akar, ini akan dipotong. Nah, dipotong jadilah tanaman baru. Nah, seperti itu, bisa ya. Oke. Kemudian ini kita beralih ke reproduksi pada hewan secara aseksual yang pertama. Oke, Nak? Nah, ini Umi angkat yang pertama partenogenesis. Partenogenesis ini adalah bentuk reproduksi secara aseksual di mana hewan tersebut seperti contohnya lebah itu yang betina ya, Nak. Yang betina kan selalu menghasilkan ovum. Dari ovum itu akan berkembang menjadi individu baru tanpa dibuahi oleh si yang jantan. Nah, seperti ini. Seperti gambar. Ini kan yang betina kan. Kalau mereka kawin jadilah anak. Tapi bisa juga betina ini kalau nggak kawin dia juga jadi anak. Cuman apa perbedaannya, Mi? Perbedaannya ada di kromosom. Ini kromosomnya 16, sedangkan yang ini kromosomnya 32. Itulah perbedaannya. Bisa ya? Kemudian ada reproduksi secara tunas. Jadi makhluk hidup seperti hewan dapat bereproduksi secara tunas. Contohnya siapa, Umi? Contohnya adalah tumbuhan hydra yang ada di gambar tersebut, seperti anemon laut. Nah, jadi dia akan membentuk tunas, ini calon tunas, kemudian berkembang menjadi tunas. Nah, tunas ini kemudian lepas. Dan nah, dia kan lepas nih kan urutannya kan. Nah, di sini mau lepas, ini udah lepas. Kemudian dia menempel lagi di tempat hidup baru atau di media baru, kemudian dia akan tumbuh menjadi hydra kembali yang baru. Nah, seperti itu. Bisa ya, Nak? Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perkembangbiakan hewan secara seksual. Seksual artinya dengan cara kawin ya, Nak. Ini terdiri menjadi dua, yaitu yang pertama ada secara internal
Dan yang kedua ada eksternal. In artinya pembuahan di dalam tubuh. Sedangkan eksternal adalah pembuahan yang terjadi di luar tubuh. Pembuahan yang terjadi dalam tubuh itu sendiri contohnya seperti kucing, ayam, kadal. Nah, kucing berkembang biak secara vivipar, beranak, ayam secara ovipar, bertelur, dan ovovivipar untuk kadal, bertelur dan beranak. Jadi dia menghasilkan telur tapi telurnya dirami di dalam tubuh dan keluar dalam bentuk anak. Kalau ayam keluar dalam bentuk telur baru diraminya di luar tubuh. Nah, seperti itu. Dan yang kedua ada pembuahan di luar tubuh atau eksternal. Contohnya siapa? Ikan. Nah, coba lihat gambar ikannya. Nah, lihat gambar ikan ini ya. Kita mulai dari ikannya dulu. Kita lihat mulai dari ikannya dulu. Nah, ada dua ikan. Ikan betina dan ikan jantan. Ikan betina akan menghasilkan sel telur. Ini telurnya. Akan dikeluarkan tubuh sel-sel telurnya. Nah, jantan akan menghasilkan sperma. Nah, nanti ada sperma yang di sini keluar. Si sperma si ikan yang jantan ini nanti akan membuahi si sel telur ini. Akan membuahi sel telur ini. Nah, berkembang menjadi embrio. Embrio ini akan berkembang tapi menjadi ikan-ikan kecil dan kemudian menjadi ikan. Inilah contoh perkembangan biakan secara seksual secara eksternal. Jadi pembahasan kita hanya sampai di sini. Umi harap kalian mengerti dan paham dengan materi kita. Nah, Umi mohon maaf slide-nya agak rusak sepertinya filenya. Jadi ada kata-kata yang kehapus dan urutannya tidak begitu bagus. Oke, semoga kalian dapat paham. Sekian penjelasan dari Umi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.